Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala: laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia, terkhusus para kasepuhan, para asatidz, para da'i, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, juga para aparatur pemerintahan daerah, terkhusus wilayah Kecamatan Dayakolot. Alhamdulillah di sini hadir Bapak Camat, juga dari kepolisian, dari TNI, alhamdulillah dari MUI, dan juga keluarga Masjid Darussalam, yang semuanya sangat dicintai, sangat dimuliakan, sangat didoakan. Insyaallah semuanya semoga menjadi ahli surga, semuanya menjadi ahli keselamatan, ahli kebahagiaan, ahli kemuliaan, ahli keberuntungan, ahli nikmat, ahli hidayah, ahli taufik di dunia dan di akhirat. Para jamaah yang mulia, malam ini mohon maaf, Abuya harusnya ada di Istiqlal Jakarta, namun Masya Allah ada garapan yang lebih dekat, maka agama mengajarkan al-aqrab fal-aqrab. Mana yang lebih dekat itu harus didahulukan, sehingga alhamdulillah tadi konfirmasi ke Jakarta, Abuya tidak bisa mengisi di Jakarta malam ini karena ada acara di Majelis Ta'lim Bersatu di Dayakolot. Alhamdulillah, sehingga saat ini bisa hadir bersama-sama dalam acara yang mulia, yang mana kumpulan kita ini Abuya kasih nama MTB, Majelis Ta'lim Bersatu. Apa maknanya dan apa tujuannya Majelis Ta'lim Bersatu ini dibentuk di Jawa Barat? Ini perlu difahami
oleh saudara-saudara Buya muslimin muslimat yang belum faham. Majelis Ta'lim bersatu ini maknanya bersatu, kita sama-sama menyatukan tujuan-tujuan yang mulia kita sebagai hamba Allah, sebagai muslim. Maka tujuan itu harus satu, yaitu Allah. La maqsuda illallah, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. Kenapa harus satu tujuan dan tujuannya harus Allah? Karena segala kebaikan dunia dan akhirat hanya ada padanya. Keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat hanya ada padanya. Ketika tujuannya Allah, maka pasti manusia akan meraih segala kebaikan, segala kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan yang hakiki dan abadi. Dan ketika tujuan manusia itu hanyalah Allah, maka dalam perjalanan hidupnya pasti akan mendapatkan solusi. Tidak akan mentok. Ini orang yang tujuannya Allah. Dan orang yang tujuannya Allah pasti akan mendapatkan petunjuk Allah, pertolongan Allah dan jaminan Allah. Sebesar apapun permasalahan dalam hidup akan terselesaikan dengan izin Allah, kalau tujuannya Allah. Yang tujuannya Allah tidak akan ada yang putus asa. Makanya disebutkan oleh Allah dalam Quran bahwa orang yang putus asa itu orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka pasti ada saatnya nanti putus asa, apalagi di waktu sakaratul maut, karena mereka tidak punya harapan setelah kematian. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah, kematian itu bukan titik, tapi masih koma. Kematian itu hanyalah proses pemindahan kehidupan dari kehidupan dunia kepada kehidupan kubur. Di kubur hidup lagi kita, hidup lagi kita. Di kubur kita bisa mendapatkan kenikmatan, ya. Di kubur kita bisa bahagia, ya. Di kubur kita bisa berkumpul kembali, ya. Di kubur saya bisa terhormat, ya. Itulah kehidupan orang-orang yang beriman. Lalu nanti sampailah kepada fase kiamah. Apa itu kiamah? Kiamah itu adalah proses perpindahan kehidupan dari kehidupan alam kubur kepada kehidupan akhirat. Kehidupan alam kubur di tengah-tengah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ada kehidupan alam kubur, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Orang-orang yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, sudah disiapkan oleh Allah warna-warni kenikmatan yang membahagiakan hatinya. Sudah disiapkan oleh Allah penghormatan yang setinggi-tingginya di alam barzakh. Masya Allah, bagi hamba-hambanya yang beriman.
Bahwa kehidupan kubur bukan kehidupan lubang lahat yang sempit, bukan. Makanya orang-orang yang beriman bagaimana mungkin putus harapan? Karena oleh Allah sudah disediakan kenikmatan yang abadi, kebahagiaan yang abadi. Ketika kiamah terjadi, maka orang-orang yang beriman oleh Allah dipindahkan kepada kehidupan akhirat yang jauh lebih baik ketimbang kehidupan di alam kuburnya. Masya Allah, lebih nikmat lagi, lebih bahagia lagi. Adapun keterangan-keterangan baik Al-Quran maupun hadis yang menceritakan tentang warna-warni kesulitan, hal-hal yang mengerikan, warna-warni siksaan, hal-hal yang menakutkan, yang bikin stres baik di kubur maupun nanti di akhirat kelak, itu semuanya tidak ditujukan kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah, tidak. Itu ditujukan kepada manusia-manusia yang membangkang, yang mengikuti pikiran-pikiran setan, yang mengikuti tujuan-tujuan setan, yang mengikuti keinginan hawa nafsunya semata, tidak melirik kepada Tuhan yang menciptakan dirinya, tidak pernah menggubris kepada keridhaan Tuhan yang sudah menghujankan warna-warni kenikmatan pada dirinya. Nah, ini yang dimaksud dengan ancaman-ancaman tersebut. Maka orang-orang yang beriman tidak ada yang takut dengan mati. Kematian proses yang mau tidak mau harus dilalui. Kiamah proses yang mau tidak mau harus dilalui. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah SAW, yang beriman kepada akhirat, yang beriman kepada surga, di akhir kehidupan semua yang beriman adalah surga. Yang beriman kepada apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang diperancamkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang beriman ini, mereka justru dalam hidupnya itu semangat untuk mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang paling sukses kelak di akhirat. Siangnya malamnya disibukkan dengan segala kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Jangankan dalam hubungan dengan Allah, orang yang beriman itu berhubungan dengan manusia saja jadi ibadah, berhubungan dengan binatang saja jadi ibadah, berhubungan dengan lingkungan saja jadi ibadah. Subhanallah, jadi ibadah semuanya. Artinya akan mendapatkan pahala. Contoh, orang yang beriman itu kalau makan, kerja makan itu bisa jadi ibadah. Kalau tidur, tidurnya itu bisa jadi ibadah. Masya Allah. Kalau bisnis, bisnisnya jadi ibadah. Mengatur rakyat, ya, membangun segala kemaslahatan hidup rakyat itu menjadi ibadah. Berpolitiknya jadi ibadah, berorganisasinya jadi ibadah, ngurus kucing jadi ibadah, ngurus kuping gajah saja jadi ibadah. Masya Allah. Ngurus rumah saja, ngurus rumah, ngurus lingkungan jadi ibadah, semuanya jadi ibadah. Makanya Nabi pernah mengatakan ajaban li amril mu'min. Ini kaget nih
Urusan orang yang beriman ini mengagetkan, kata Nabi. Kenapa mengagetkan? Segalanya jadi ibadah. Dikasih sehat jadi ibadah, kasih sakit jadi ibadah. Tidurnya ibadah, bangunnya ibadah, ngomongnya ibadah, diemnya ibadah. Subhanallah, candanya ibadah. Candanya aja ibadah. Masya Allah. Sehingga segalanya akan menjadi nikmat kelak di kubur, kelak di akhirat. Orang ketemu dengan sesama senyum manis saja itu jadi ibadah. Allah, kalau assalamualaikum, waalaikumsalam itu terlalu jauh. Sekarang cuma senyum aja jadi ibadah. Subhanallah. Orang jasadnya tidak sedang sholat, lisannya tidak sedang berzikir, tidak sedang baca Quran, tidak sedang baca sholawat, tidak sedang ceramah, tidak sedang menasihati orang, cuma dalam hati saja. Hati sedang mengingat Allah, padahal dia lagi moyan, tapi hatinya sedang mengingat Allah. Hatinya sedang mensyukuri nikmat dan kebaikan Allah. Hatinya sedang bermunajat kepada Allah. Hatinya sedang memohon ampunan dari Allah. Hatinya sedang merindukan Allah. Hatinya sedang mendoakan, kan? Sesamanya mendoakan, minta kepada Allah. Padahal dohirnya ini orang sedang moyan. Padahal dia sedang ada dalam ibadah yang luar biasa pahalanya. Makanya tidak boleh buruk sangka kepada orang-orang yang beriman. Tidak boleh buruk sangka. Sekecil apapun tidak boleh buruk sangka. Kenapa? Boleh jadi kita sholat ratusan rakaat dibandingkan dengan orang yang sedang moyan, jauh lebih besar nilai ibadahnya orang yang sedang moyan ketimbang kita orang yang sholat ratusan rakaat. Kok bisa? Bisa. Ketahuilah bahwasanya dalam ibadah itu ada ibadah yang dilakukan oleh jasad, ada ibadah yang dilakukan oleh hati. Ini yang dilakukan oleh jasad itu, ibadah itu ada yang hubungannya dengan Allah, ada yang hubungannya dengan makhluk. Yang hubungannya dengan Allah sholat, yang hubungannya dengan Allah saum, yang hubungannya dengan Allah haji. Ini hubungannya dengan Allah, tidak hubungan dengan manusia. Coba kita kalau kita pergi haji, tawaf, sa'i, gunting rambut, lalu wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, di Mina, melempar jumrah, semuanya hubungannya hanya dengan Allah semata. Saum hanya dengan Allah semata. Ya. Ini yang hubungan dengan Allah. Lalu lisan, ada yang hubungannya khusus dengan Allah. Ya. Apa? Berdoa kepada Allah, mengucapkan Al-Quran, kan? Ini hubungannya dengan siapa? Dengan Allah. Bertasbih, memuji Allah, kan? Bertakbir, bertahlil. Nah ini hubungannya ucapan lisan dengan siapa? Dengan Allah. Nah, ada perbuatan jasad yang hubungannya dengan makhluk. Banyak itu. Banyak sekali. Contoh seperti mana? Seperti orang yang berilmu menyampaikan ilmu. Ya menyampaikan ilmu kepada orang lain dong. Ini hubungannya dengan sesama manusia. Orang mencari ilmu seperti sekarang, mencari ilmu dari ulama, ya harus hubungan dengan orang ini mencari ilmu, harus jelas ada gurunya ini kan. Nah, tidak boleh gurunya Google, nggak boleh. Siapa gurumu? Syekh Google, nggak boleh. Walaupun Syekh nggak boleh, atau Ustadz Yahoo, nggak boleh itu kan. Harus jelas nih ada ulamanya. Siapa? Harus jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah,
Nah, pahami ini ya. Lalu ada ibadah lagi yang hubungannya dengan manusia apa? Berjamaah dalam sholat. Contoh, kalau berjamaah dalam sholat tidak ada orang lain, masa berjamaah dengan yang tidak kelihatan? Ya kan? Ini kalau sholatnya berhubungan dengan Allah, tapi kalau berjamaahnya hubungannya dengan manusia. Apalagi seperti sedekah, seperti zakat, ya. Ini hubungannya dengan manusia. Bahkan kalau sedekah ini hubungannya dengan binatang juga. Kenapa? Karena kita sedekah kepada binatang itu tetap kita dapat pahala dari Allah. Itu bagian dari amal soleh. Itu bagian dari ibadah. Kita ngasih serbuk-serbuk kue ke semut, itu kan? Itu sedekah ya. Nabi pernah mengatakan as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bencana, bisa menolak bala musibah. Boleh jadi kita sedekah pada burung, sedekah pada kucing, sedekah pada ayam, sedekah pada semut. Ketika Allah menurunkan bencana kepada ahli bumi, orang ini akan diselamatkan oleh Allah, tidak terkena bencana karena dibentengi oleh sedekahnya. Oleh sebab itulah kalau sedekah ya, diusahakan kita bangun tidur pagi itu kita diusahakan bisa sedekah. Ada hadisnya dari Nabi. Nabi pernah berpesan bakiru bis sedekah fa innal bala la yatakhattaha. Kalian harus bersedekah di pagi hari ya. Kenapa? Karena bala dan musibah itu tidak bisa melangkahi sedekah. Subhanallah. Ingat cerita orang tua dulu kan? Ibu Umi, ini Umi dulu, Umi apa? Jadi kalau bangun malam ya, bangun sebelum subuh, udah bangun jam 2 udah bangun. Itu beres tahajud segala macam, ngumpulin kepala asin. Ya, dikumpulin, cucuk-cucuknya kumpulin itu kan. Mau dikemanain? Buat kucing. Ya. Belum subuh aja udah sedekah ke kucing. Campurin dengan nasi ya. Agar kenyang nih kucingnya. Subhanallah. Mengajarkan seperti itu, dibuktikan. Bagaimana cara sedekah di pagi hari sebelum ketemu orang. Kita sudah bisa melakukan sedekah. Bisa saja ke binatang kita sedekah, kan? Bisa saja. Nah, ini hubungan dengan makhluk kan? Hubungan dengan makhluk. Dan hubungan dengan makhluk banyak. Nengok yang sakit, ngurus jenazah, bertakziah kepada ahli jenazah. Kita bikin walimah, ngundang saudara, ngundang tetangga, ngundang sahabat untuk datang kepada walimah, dan atau kita yang diundang kita datang kepada undangan saudara kita, tetangga kita. Ini bagian dari ibadah yang hubungannya dengan manusia. Ya, ini hubungannya dengan manusia. Pahami? Ya, banyak lagi ibadah yang hubungannya dengan manusia. Hatta ketika ketemu kita mengucapkan salam yang didahului. Ya, dengan salam kita menjawab dengan jawaban salam juga. Salam itu doa, salaman, kan? Bahkan kalau baru pulang dari bepergian itu disunahkan pakai rangkul-rangkulan, kan? Rangkul-rangkulan. Itu sunnah. Rasulullah melakukan itu. Allah senyum manis, ya. Terus kita bersih-bersih pakaian, bukan cuma badan, pakaian juga, nyisir rambut, pakai minyak wangi, kan? Demi apa? Demi menghormati saudara kita. Ketika kita mau bertemu dengan siapa saja. Rasulullah SAW dalam hadis kalau mau datang tamu, beliau ngaca dulu, beliau nyisir dulu. Allah. Beliau pakai minyak wangi,
Padahal keringatnya lebih wangi daripada minyak wangi. Dalam hadis disebutkan begitu, keringatnya itu lebih wangi daripada minyak wangi. Lalu oleh ulama dibahas, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan minyak wangi padahal keringatnya lebih wangi daripada minyak wangi? Agar umatnya bisa mengikutinya. Karena kalau Rasulullah tidak melakukan itu, coba bagaimana kita bisa menyerupai Nabi, mengikuti Nabi, keringat kita jadi wangi seperti Nabi, bisa enggak? Enggak bisa. Satu hari tidak mandi, waduh, serumah, kan enggak enak, mencium aromanya, kan? 2 hari, waduh, tetangga juga menciumnya. Seminggu bisa 1 kilometer nih orang. Nah, subhanallah, ini hubungan dengan sesama. Apalagi hubungan dengan sesama adalah menjaga semua anggota badan kita ini daripada menyakiti, ingat, kepada sesama. Tidak boleh. Hatta kepada binatang tidak boleh. Masya Allah, mulut, lisan kita, kita bisa ngomong. Ingat, tidak boleh digunakan untuk menyakiti yang lain. Tidak boleh digunakan untuk mengungkap aib yang lain. Tidak boleh digunakan untuk menceritakan kejelekan yang lain. Nah, tidak boleh. Dijaga. Ini hubungan dengan siapa? Hubungan dengan sesama makhluk. Ya. Tangan dijaga juga. Tidak boleh tangan ini dipakai mendolimi sesama. Mencuri hak orang lain, memukul, apalagi sampai membunuh. Tidak boleh. Masya Allah. Mata aja ada hubungan dengan sesama yang tidak boleh digunakan. Ada apa? Melihat aurat yang lain. Apalagi melihat barang-barang yang lain yang oleh yang punyanya, ya, itu tidak diizinkan untuk dilihat. Makanya ngintip-ngintip kamar orang lain itu tidak boleh. Intip, lihat dari lubang pintunya, udah ditutup pintunya, itu kan? Itu artinya tidak boleh dilihat. Ya. Ini dijaga mata. Telinga juga dijaga dengan dalam hubungan dengan yang lain. Apa? Tidak boleh kita mendengarkan perkataan-perkataan dosa yang diucapkan oleh siapa saja yang mengucapkan. Tidak boleh didengar oleh kita. Ada yang sedang menceritakan aib si A dan si B, tidak boleh menceritakannya. Tutup. Tapi kalau saya dekat kan masih kedengaran. Pergi. Bukan malah sengaja pingin tahu ini lagi cerita tentang siapa ini, coba. Jangan. Justru jangan ingin mendengar, jangan ingin melihat, jangan ingin mengucapkan. Tidak boleh tentang kejelekan siapapun. Dan sadarlah bahwa kita pun juga adalah manusia yang banyak kekurangan, yang banyak kesalahan, yang banyak kejelekan. Maukah kita, senangkah kita ketika kejelekan kita diungkap sama yang lain? Jawab, enggak ya kan? Oh, jadi kalau orang lain juga kalau saya omongin kejelekannya ya sama kayak saya, enggak seneng kan? Ya iya kan? Apa yang lain tidak enak jangan dilakukan oleh kita, ya. Jangan dilakukan karena kita juga merasakan enggak enak. Apalagi apa saja semua anggota badan ini. Tidak boleh kaki dilangkahkan kepada kumpulan orang-orang yang kumpulannya itu kumpulan maksiat, kumpulan kemunkaran, atau kumpulan menceritakan kejelekan orang, atau kumpulan mendolimi orang lain, mendolimi makhluk Allah. Tidak boleh kita ikut melangkahkan kaki hadir di tempat tersebut, ya. Kalau dalam satu kumpulan lalu ada kemunkaran di situ, pulang, berangkat beranjak dari tempat itu. Subhanallah. Inilah yang disebut ibadah yang hubungan dengan sesama makhluk.
Allah. Yang hubungan dengan sesama makhluk juga banyak, seperti dalam rumah tangga. Rumah tangga ini adalah satu bentuk hubungan dua jenis, ya, manusia, laki dan perempuan, yang diatur oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah dengan aturan-aturan Allah. Ketika diikuti aturan Allah dalam rumah tangga, maka rumah tangganya bernilaikan ibadah segalanya. Dari mulai memilih mencari pasangan hidup, harus yang bagaimana, ikuti isyarat dari Allah. Lalu sampai melamar, mengkhitbah, ikuti isyarat dari Allah. Sampai kepada akdun nikah, ikuti isyarat dari Allah. Setelah akad, kita sudah masuk alam rumah tangga. Di situ ada kewajiban suami yang diperintahkan oleh Allah bagi istri. Di situ ada kewajiban istri yang diperintahkan oleh Allah bagi suami. Lalu nanti punya keturunan, punya anak, ada kewajiban orang tua bagi anaknya, ada kewajiban anaknya bagi orang tuanya. Subhanallah, ikuti syarat Allah di situ. Dalam bisnis juga sama. Dalam bisnis sama. Bahwa orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala dididik bisnisnya dengan bisnis yang diatur oleh Allah. Sehingga bisnisnya menjadi ibadah. Kenapa? Mengikuti aturan Allah di dalamnya. Dengan akad-akad yang oleh Allah sudah digariskan. Oleh Allah cara-caranya diajarkan. Jangan sampai bisnisnya masuk terjerumus kepada riba. Jangan sampai hasil bisnisnya itu riba. Yang mana riba itu kalau dimakan oleh siapa saja, maka yang bersemayam di dagingnya itu hakikatnya adalah api. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata minal haram fannar aula bih." Setiap daging yang jadinya dari harta yang haram, maka yang paling pantas ada di daging tersebut adalah api. Masya Allah. Nah, diatur bagaimana bisnis, sehingga bisnisnya menjadi ibadah. Bagaimana berpolitik, bagaimana mengurus rakyat, ya, bagaimana sikap rakyat kepada pemerintah, bagaimana kita dengan saudara, bagaimana kita dengan sesama muslim, bagaimana kita dengan non muslim, bagaimana kita dengan tetangga, bagaimana kita dengan sesama manusia, bagaimana kita dengan sesama ciptaan Allah secara keseluruhan. Semua diatur oleh Allah. Ketika kita mengikuti isyarat Allah di situ, maka otomatis saat itu menjadi nilai ibadah. Ini ibadah yang dilakukan oleh jasad. Ada ibadah yang dilakukan oleh hati, yang hubungannya dengan Allah, zikir kepada Allah, mencintai Allah, mengagungkan Allah, merindukan Allah, mengingat Allah, memuji Allah, berdoa kepada Allah dengan hati. Baik sangka kepada Allah, menggantungkan segala urusan kita kepada Allah, menyandarkan segala sesuatu kita kepada Allah, mensyukuri segala kebaikan Allah, sabar terhadap ujian Allah, ridho kepada pembagian Allah. Ingat, teguh hati kepada Allah. Ini adalah ibadah hati yang hubungannya dengan Allah. Ya, memohon ampunan kepada Allah, merasa kita ini adalah makhluk Allah yang tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa kecuali semuanya oleh Allah. Bisa dibisakan, kan? Punya dipunyakan, tahu ditaukan oleh Allah. Nah, ini hubungannya dengan Allah. Ya. Lalu ada amalan hati
yang hubungannya dengan sesama makhluk Allah. Ya, banyak-banyak apa adalah memenuhi hati dengan sifat kasih sayang kepada semua ciptaan Allah. Bukan cuma sayang kepada diri kita pribadi, bukan cuma sayang kepada keluarga kita saja, bukan cuma sayang kepada sesama muslim saja, bukan cuma sayang kepada sesama manusia saja, bukan cuma sayang kepada binatang, tapi juga sayang kepada semua ciptaan Allah. Sayang kepada tanah, sayang kepada lingkungan, sayang kepada air, sayang kepada udara. Dan yang mana sifat sayang ini tidak akan melahirkan kecuali yang terbaik bagi siapapun dan apapun yang disayangi oleh kita. Coba ini ibu-ibu, Buya mau tanya, yang punya anak, sayang sama anak? Sayang. Kalau sayang sama anak, apa yang dicita-citakan untuk anak? Adakah yang buruk-buruk? Adakah yang kurang? Adakah yang jelek? Ada enggak? Jadi yang dicita-citakan untuk anak, yang disuguhkan untuk anak, yang mana? Yang terbaik. Bukan cuma yang baik, yang terbaik. Kenapa? Karena sayang, itulah sayang. Jadi sifat sayang itu akan melahirkan yang terbaik bagi siapapun dan apapun yang disayangi oleh kita. Setidaknya yang baik. Tidak mungkin dari sifat sayang lahir yang buruk-buruk bagi yang disayangi oleh kita. Berapa banyak yang sayang sama kucing peliharaannya, sampai setiap bulan dia mengeluarkan biaya jutaan cuma untuk makanannya saja. Dia punya kucing Angora, dia punya kucing itu, kucing ini. Subhanallah. Ya, Buya menyaksikannya dan Buya juga punya. Ya, Masya Allah, ternyata makanannya mahal. Ya, disediakan tempatnya, disediakan WC-nya, seolah WC gitu kan, agar tidak bau. Ya, pasirnya harus bagaimana, air minumnya, kesehatannya diperiksakan ke dokter. Itulah sayang. Itulah sayang. Ada yang sayang sama sepeda butut, ya kan? Ada yang sayang sama motor yang jadul gitu kan. Kalau sudah sayang, pasti dia akan melakukan yang terbaik bagi yang ia sayangi. Pasti itu. Ada yang sayang sama tanaman, sama bunga-bunga, pasti dia akan urus dengan sebaik mungkin. Dia tatap, dia usap, dia obatin. Masya Allah, kan? Apa yang diinginkan oleh sang penyayang ini? Pokoknya yang diinginkan bahwa yang disayangi mendapatkan yang terbaik. Jangankan manusia, jangankan anaknya sendiri. Kalau sudah sayang sama anjing saja, pokoknya yang dirasakan sama anjing harus yang terbaik. Yang dirasakan sama kucing, sama burung, sama apa harus yang terbaik. Itulah sifat sayang. Apa bahasa agamanya sayang? Rahmat. Apa? Rahmat. Rahmat itu apa? Sayang. Siapa nabi kita itu? Nabi kita itu adalah rahmatan lil alamin. Nabi yang penuh kasih sayang kepada semua alam yang Allah ciptakan. Semua makhluk yang Allah ciptakan, kebagian kasih sayangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti segalanya terbaik bagi siapapun yang menganutnya. Catat ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Penganut ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupnya akan memiliki hidup yang terbaik. Allah, rumah tangganya akan memiliki rumah tangga yang terbaik
bisnisnya akan memiliki bisnis yang terbaik, kan? Pokoknya segala situasi, kondisi, kehidupan pengikut Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan menemukan kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang terbaik. Kenapa? Karena semuanya adalah kasih sayang. Semuanya rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang. Di mana kasih sayang tidak mungkin melahirkan yang tidak baik. Ucapannya jadi terbaik, alam hatinya jadi terbaik, niat-niatnya jadi terbaik, akhlaknya jadi terbaik, perbuatannya jadi terbaik. Maka segala niat, segala pemikiran, segala ucapan, segala perbuatan yang melahirkan kejelekan, kerusakan, kehinaan, ingat, kecelakaan, kemunduran, baik bagi dirinya maupun bagi yang lainnya, sekecil apapun, yakini itu bukan dari ajaran Kangjeng Nabi Muhammad. Fahami oleh kita semuanya. Maka kita semua muslim itu harus mengenal ini. Inilah tujuan MTB kita bangun Majelis Taklim Bersatu, agar semuanya tahu bahwa tujuan kita itu satu. La maksuda illallah. Tidak ada yang kita maksud kecuali Allah. Kalau sudah tujuannya Allah, segalanya akan lancar. Tidak akan ada pertengkaran. Ingat, tidak akan ada permusuhan kalau tujuannya Allah, karena Allah membenci permusuhan, Allah membenci kezaliman, Allah membenci sifat-sifat yang buruk, Allah membenci kemunkaran, Allah membenci kemaksiatan. Ingat, itu semua dibenci oleh Allah. Kalau betul tujuannya Allah, ya, maka pasti dalam hidupnya pasti akan meninggalkan segala yang dibenci oleh Allah, yang dilakukannya segala yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita menganut ajaran Islam, menganut Al-Quran dan Sunnah, tapi dalam hati kita malah melahirkan kebencian kepada sesama, yakini, coba di riset ulang, itu bukan dari Quran. Itu bukan dari sunnah, bukan. Itu bukan dari Allah, bukan dari Rasul. Walaupun kita menganggap ini kan dasar ayat Qur'annya jelas, ini hadisnya jelas, sebetulnya kamu tidak jelas. Dan jelas itu hanya menurut kamu saja. Karena penglihatan orang, penglihatan matanya saja kan kadang-kadang tidak sama. Ada yang menurut si A jelasnya ini ya, terong lenca, ya. Kata si ini saya jelas itu adalah terung katanya, ya. Karena sudah buram matanya. Kata yang satu lagi ini saya jelas nih, saya lihat ini lenca itu. Nah, yang masalahnya adalah dalam penglihatannya. Pahami oleh kita semua. Berapa banyak sekarang yang mengkaji Quran dan Sunnah, kenapa dengan tetangganya sendiri jadi jelek? Kenapa dengan saudaranya sendiri bisa jelek? Kenapa dengan sesama manusia karena beda agama lalu jadi jelek kepadanya? Loh, Rasulullah SAW saja dengan tetangganya Yahudi, sampai wafat Rasulullah SAW ada sebagian pakaian perangnya yang digadaikan kepada orang Yahudi tetangganya. Lihat dalam hadis sahih. Untuk apa digadaikan? Rasulullah SAW dalam hidupnya menggadaikan hanya untuk sesuap gandum. Masya Allah. Orang Yahudi ini punya, dan Rasulullah membutuhkan itu, digadaikan. Rasulullah tidak ambil, tidak tebus sampai Rasulullah wafat. Bayangkan, seorang Rasul yang memiliki mukjizat yang hebat, seorang Rasul junjunan semua Rasul, seorang Rasul kekasih Allah yang mustajab doanya. Kalau Rasulullah mau tanah dijadikan emas bisa,
kerikil dijadikan pasir, dijadikan berlian, bisa. Tinggal berdoa saja kepada Allah. Gudang dunia ini sudah Allah serahkan kunci-kuncinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dinyatakan oleh Rasul dalam hadisnya. Kok sampai segitunya Rasul wafat masih punya gadaian? Allah. Bayangkan. Apakah para sahabatnya sengsara? Enggak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kaya, Sayyidina Umar kaya, Sayyidina Utsman kaya. Wah, banyak sahabat-sahabat yang kaya, dan kekayaannya dijadikan dijadikan bantuan bagi perjalanan dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika wafat masih ada gadaian Allah, dan gadaiannya di siapa? Bukan di sahabatnya, tapi di orang Yahudi tetangganya. Ini artinya mengandung hikmah, karena Rasulullah SAW mau apa saja bisa kepada sahabatnya. Kalau Rasulullah ngomong minjem apa saja ke sahabatnya, pingin apa saja pasti dikasih oleh sahabatnya. Tapi Rasulullah tidak, malah Rasulullah menggadaikan sebagian pakaian perangnya kepada orang Yahudi, dan dibiarkan oleh Nabi pada dia sampai nabinya wafat. Allah, apa ini maknanya? Ini artinya ajaran yang agung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ajaran beliau adalah ajaran yang sangat terpuji sekali. Ajaran beliau ajaran yang sangat sempurna sekali. Ajaran beliau adalah ajaran kebaikan sebaik-baiknya. Sampai Nabi memberikan contoh kepada semua umat manusia, kepada semua umatnya khususnya. Dengan cara apa? Dengan cara seperti itu. Nabi gadaikan sebahagian hartanya hanya untuk sesuap gandum, hanya untuk sebutir dua butir kurma. Allah sengaja Nabi biarkan sampai beliau wafat. Allah. Padahal Nabi untuk melakukan itu mampu. Nabi untuk mencari kekayaan mampu. Kalau Nabi mau ingin lebih kaya daripada kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, mampu. Mukjizat Nabi melebihi mukjizat seluruh Rasul. Kalau Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah membelah lautan, lautannya juga cuma jaraknya tidak begitu jauh, karena itu merupakan hanya selat saja. Laut Merah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelah bulan. Bayangkan. Membelah bulan. Ya, membelah bulan. Masya Allah. Lalu kalau Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah mengeluarkan air dari batu, ya, fanfajarat min husnata asyarata aina, kan, disebutkan dalam Quran. Dipukul dengan tongkat lalu memancar air dari batu, dan banyak air keluar dari batu yang kita saksikan juga banyak. Tapi Nabi SAW mengeluarkan air dari sela-sela jari jemarinya. Ribuan sahabat Nabi angkat ke atas, Masya Allah, mancercai. Ribuan sahabat minum, ribuan sahabat ngambil air, ribuan sahabat mandi. Subhanallah, ribuan sahabat. Ini keluar air dari apa? Dari jari jemari. Lihat mukjizat-mukjizat baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah terjadi di seluruh nabi, tidak pernah. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam berbicara dengan binatang, mengenal kepada pembicaraan binatang, Rasulullah SAW berbicara dengan pohon kurma yang kering kerontang.
Pohon kurma, ya pohon kurma dengan yang kering kerontang. Allah, pohon kurma jadi ngerti. Lihat dalam hadis Sahih Muslim, pohon kurma menangis kedengaran oleh semua sahabat. Rasulullah SAW berbicara dengan pohon kurma. Kenapa pohon kurma ini menangis? Ternyata pohon kurma menangis karena pohon kurma itu asalnya kan setelah ditebang dipakai mimbar Rasulullah SAW dalam khutbah. Biasa suka duduk Rasulullah tuh, jadikan seperti kuda-kuda gitu kan buat duduknya. Ketika ada dua sahabat Nabi ahli mebel ya, melihat keadaan Nabi, tidak pantas sebagai utusan Allah kok seperti itu mimbarnya. Akhirnya beliau bikinkan yang bagus mimbarnya, lalu itu disingkirkan ke pojokan masjid. Begitu Rasulullah SAW salat Jum'ah, begitu Rasulullah SAW berkhutbah ya, baru saja naik ke mimbar yang baru, tiba-tiba digegerkan semua jamaah dengan tangisan yang sangat sedih kedengarannya ya, yang datang dari pojokan itu. Tangisan itu kaget semuanya. Ini siapa orang yang menangis? Siapa orang yang menangis? Tidak ada orang yang menangis. Nengok kanan kiri depan belakang, nggak ada yang menangis, kaget. Kalau Rasul yang tidak turun langsung, sahabat tidak tahu ini yang menangis itu siapa. Rasulullah SAW turun dari mimbarnya lalu menghampiri itu tuh pohon kurma yang sudah kering kerontang itu. Allah, dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW berkomunikasi dengan pohon kurma tersebut, dan pohon kurma tersebut ternyata sedih karena sudah tidak diduduki lagi, tidak disentuh lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, karena Rasulullah sudah ada yang baru kan, dia cuma merasakan sedih, rindu, ingin lebih dekat dengan baginda Rasulullah. Ini pohon kurma, bayangkan. Sehingga sahabat semuanya menangis semuanya. Berapa sahabat Nabi yang ikut sholat Jumat dengan Nabi itu? Berapa sahabat Nabi? Harus tahu kita, jumlah sahabat Nabi itu sampai wafat itu 165.000. Coba kalau berjamaah dari sini sampai mana? Hah? 165.000. Ada yang wafat sebelum Nabi di Makkah ya, tapi tidak banyak. Yang ikut haji saja dengan Nabi, kata para ahli tarikh, para ahli hadis, lebih dari 100.000 yang ikut berhaji dengan Nabi di Haji Wada. Terus ngikutin Nabi. Nabi kemana? Diikuti Nabi. Subhanallah. Semua sahabat menangis. Kenapa menangis? Karena sahabat merasakan bahwa dirinya yang lebih berhak, merindukan kedekatan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pohon kurma saja kok ngerti, pohon kurma saja tahu betapa agungnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa berharganya bisa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa hebatnya rahmat dan keberkahan bagi siapapun yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pohon kurma menginginkan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat menangis semuanya. Lalu apa? Lalu Rasulullah SAW tawarkan kepada pohon kurma tersebut. Kata Rasulullah SAW, ya, saya tidak bisa memakai kamu lagi, tapi saya tawarkan kepada kamu dua perkara. Yang pertama, kamu sekarang akan dijadikan lagi oleh Allah di dunia, hidup lagi, lalu kamu nanti berbuah, dan buahmu akan dimakan oleh dua golongan, yaitu golongan orang yang beriman dan golongan orang yang kafir. Pilihan yang kedua, kamu sekarang sabar, tidak dipakai lagi oleh saya, tapi aku janji nanti pada hari kiamat di surga kamu dibangkitkan kembali bersamaku. Kamu hidup dan kamu berbuah, dan buahmu hanya dimakan oleh orang-orang yang beriman saja. Barulah ini pohon kurma berhenti menangisnya. Pohon kurma memilih sabar di bumi ini hancur, karena sudah ada janji dari baginda Rasulullah SAW kelak di surga akan bersama Nabi. Subhanallah, dipeluklah pohon kurma oleh baginda Rasulullah,
dipeluk, kayak ibu yang memeluk anaknya yang sedang merintih, yang sedang sedih, yang sedang menangis. Bagaimana kasih sayang ibu kepada anaknya dipeluk. Rasulullah memeluk pohon kurma tersebut sehingga suara tangisannya yang tadinya keras terus menjadi pelan-pelan hilanglah. Sehingga sebagian ahli hadis mengatakan kalau Nabi tidak memeluknya, maka suara tangisan pohon kurma itu akan terus kedengaran oleh semua manusia sampai hari kiamat. Allah, ini kan mukjizat Nabi. Oh, begitu hebat. Nabi mendoakan sahabatnya yang fakir menjadi kaya. Nabi memberikan sedekah, memberikan domba, unta. Ada kejadian Nabi memberikan satu lembah domba dan unta, satu lembah dikasihkan kepada seorang sahabat Nabi yang tadinya tidak beriman. Begitu sudah dikasih oleh Nabi, dia pulang ke kampungnya. Dia cerita kepada ahli kampungnya bahwa saya sudah bertemu dengan orang yang dia tidak pernah takut fakir dalam hidupnya. Sehingga orang itu masuk Islam dan membawa semua keluarganya, membawa semua masyarakatnya pada memeluk Islam. Allah. Tapi di waktu wafat Nabi kok sampai masih ada pakaian yang tergadaikan. Allah. Dan digadaikannya kepada orang Yahudi lagi. Ada apa ini? Kan? Ini adalah isyarat dan pelajaran yang sangat penting bagi kita umat Islam, hatta kepada orang Yahudi pun. Bagaimana sikap seorang muslim? Tetap harus baik, tetap harus sayang, tetap harus berbuat kebaikan. Dalam hadis diriwayatkan Nabi pernah menyembelih domba. Nabi menyuruh Sayyidina Umar bin Khattab agar memberi kepada orang Yahudi tetangga Nabi, kan? Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innahu Yahudi. Ya Rasulullah, dia akan Yahudi. Ya Umar, dia Yahudi, tapi dia tetangga kita. Bagaimana Nabi menjaga hak ketetanggaan walaupun non muslim itulah agungnya ajaran Islam. Itulah mulianya ajaran Islam. Inilah kebanggaan kita menjadi muslim. Maka kalau kita mengaku sebagai muslim, bangga menjadi muslim, tapi nilai-nilai kasih sayang dan kebaikan tidak terwujud dalam dirinya, lalu apa yang dibanggakan? Apa yang patut dibanggakan oleh kita sebagai muslim, sebagai umat baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini tujuan MTB dibangun agar kita bisa bersama-sama menyatukan tujuan la maksuda illallah. Karena seringkali terjadi dalam hidup ini setan mengganggu tujuan kita. Akhirnya tujuan dibawa ke A, dibawa ke B, dibawa ke C. Jadi akhirnya tidak la maksuda illallah. Ada yang la maksuda illa partai. Ada yang la maksuda illa duit. Ada yang la maksuda illa pujian. Ada yang la maksuda macam-macam la maksuda ini, kan? Tujuannya ini kemana, kan? Pahami? Ada yang la maksuda illa ego saya, kan? Tujuannya egonya. Bagaimana egonya ini agar terus dipertahankan? Lah, tidak seperti itu. Mari kita menyamakan tujuan kita hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, la maksuda illallah. Dan tujuan MTB ini kita bangun agar segala permasalahan-permasalahan di antara kita itu semuanya mendapatkan solusi yang baik, ya. Agar terjaga juga kita semua dari pengaruh-pengaruh yang bisa merusak nilai-nilai ajaran yang luhur ini, ajaran yang agung ini. Jangan sampai gampang terprovokasi, ya. Sekarang terjadi muslim terprovokasi, bisa jadi ustadz terprovokasi. Ustadz, iya, ini kan heman, ya kan? Ini kan apa namanya, menyedihkan sekali kalau seorang pemimpin agama sudah terprovokasi lalu memprovokasi lagi kepada yang lain. Ini bahaya. Yang disebarluaskan apa? Yang disebarluaskan berita hoak. Ini sering Buya terjadi, sering. Buya, ini ada video ini.
Ini videonya video hoak. Lalu videonya 10 tahun yang lalu. Masih disebarluaskan di FB, disebarluaskan di YouTube, kan? Disebarluaskan di status dan sebagainya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan juga sering Buya masih segar lah itu kan, Buya menasehati keluarga Buya sendiri. Ketika ada yang memberikan apa namanya, yang di WA itu namanya apa, emoji apa? Nah emoji itu ada yang dengan orang, kan gitu kan? Ada yang dengan orang. Orangnya ya orang biasa yang dikenal, si A, si B dan sebagainya. Mending yang baik-baik, tapi ada yang tidak baik. Itu sudah merupakan hal yang sangat tidak sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Buya tegaskan, saudara Buya sendiri, Buya tegaskan kalian jangan melakukan seperti itu. Kenapa kalian pakai emoji seperti itu? Apakah ridho orangnya atau tidak? Ya, pahami? Apakah ridho orangnya atau tidak? Apalagi ini emoji ini tujuannya adalah seolah melecehkan, menjelekkan. Ini sangat keji sekali. Ini bukan ajaran kita. Ini bukan ajaran baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui Majelis Taklim Bersatu, pemahaman-pemahaman dalam Islam ya, yang radikalisme, pemahaman-pemahaman dalam Islam yang picik-picik ya, fanatik kan, madhab fanatik, madhab yang buta, ini fanatiknya itu kan, yang buta fanatiknya, atau fanatik tidak bermadhab juga, sama-sama buta ini fanatiknya, yang akhirnya menjadikan hubungan antara sesama muslim, bahkan antara muslim dan non muslim menjadi tidak baik. Nah ini yang akan dikikis terus ya melalui Majelis Taklim Bersatu ini. Nah maka Buya mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik pemerintahan maupun ulama, para dai, masyarakat, umat Islam, dukungan sepenuhnya bersama-sama Buya, bersama-sama untuk mari kita menyamakan tujuan kita, la maksuda illallah. Nah, kita duduk bersama menyambung tali silaturahim, membangun ukhuwah, mengikis habis apa namanya permusuhan-permusuhan atau kejelekan-kejelekan hati dengan sesama ya, dan mengikis habis juga fanatik-fanatik buta dalam agama ya. Maka dengan ini insya Allah umat Islam ini akan menjadi semakin baik dan akan menjadi umat yang pantas menjadi umat terbaik. Masalahnya ini, kita ini pantas gak disebut yang terbaik gitu sekarang ini? Kalau sekarang ini Buya sendiri masih tidak berani mengatakan saya umat yang terbaik, enggak berani. Kalau secara global kuntum khairu ummatin secara global oke. Tapi kalau Buya sendiri dan jamaah Buya, jangan-jangan kita ini masih yang paling jelek ini, kan? Masih yang paling jelek ini, kan? Benar kita ini umat Nabi Muhammad SAW, tapi kan kita belum bisa menjalankan ajaran Kangjeng Nabi Muhammad dengan sebetul-betulnya, dengan sebaik-baiknya. Masa kita mengaku umat yang terbaik, kan? Kalau para sahabat disebut umat yang terbaik, pantas. Para tabiin pantas, tabiin pantas, para wali pantas, para ulama pantas, para syuhada pantas, para solihin pantas. Kalau saya, aduh, malu nih, malu jadi berani mengatakan umat yang terbaik. Nah, tapi kita harus terus berjuang. Bagaimana kita menjadi umat yang terbaik? Ya, tidak ada cara. Ya, kecuali kita terus menggali ilmu agama yang luas, memahami Islam yang luas, lalu mengamalkannya setahap demi setahap, mengikhlaskan niat la maksuda illallah. Semoga kalimat ini manfaat ya, khususnya bagi Buya, umumnya bagi semua umat Islam dimanapun berada. Dan insya Allah MTB ini akan keliling terus dari kecamatan ke kecamatan, dari kabupaten ke kabupaten. Insya Allah Buya ingin menggarap Jawa Barat aja dulu ya.
setelah Jawa Barat baru melangkah ke provinsi-provinsi lain, mengajak para ulama, mengajak para asatidz, para dai agar kita menyatukan segenap kemampuan kita, ya, demi membangun segala keterbaikan di umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari Abuya, mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.